Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat belajar semuanya. Berjumpa kembali kita di kelas Bu Iva pada mata kuliah pengantar hukum Islam. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai sumber hukum Islam. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita dapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'iddin. Amin. Baik, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yakni mengenai apa itu sumber hukum Islam di dalam bahasa Arab, seperti itu. Memang terdapat beberapa istilah ya, di antaranya ada masodirul ahkam, kemudian ada masodiru atasuriyah, ada juga ada juga adilatul ahkam, dan juga ada usulul ahkam. Ini semuanya merupakan istilah-istilah dari sumber hukum Islam di dalam kitab-kitab klasik seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita lebih sering menyebutnya dengan istilah dalil. Jadi kalau secara bahasa, dalil ini diartikan sebagai petunjuk kepada segala sesuatu. Sedangkan kalau secara istilah, dalil ini lebih condong kepada sesuatu yang dilandaskan pada pemahaman yang benar, seperti itu. Yang mana di dalamnya ini terdapat hukum praktek syariah, baik dia itu bersifat qot'i atau absolut, dan juga doni. Doni itu artinya adalah relatif, seperti itu. Kemudian, nah, ini mengenai sumber dari macam-macam sumber dari hukum Islam itu. Jadi beberapa ulama ini memiliki beberapa pandangan ya, beberapa perbedaan pandangan terhadap kategorisasi dalil-dalil yang menjadi sumber dalam hukum Islam. Kalau kita melihat pada pendapat dari Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili, beliau berdua ini berpendapat bahwa setidaknya ada empat sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi kalau kita melihat pendapatnya Mahmud Saltut, di sana ada pandangan berbeda, yaitu beliau mengemukakan bahwa terdapat tiga macam pembagian dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yun. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut sebenarnya esensinya ini sama kalau kita klasifikasikan berdasarkan asal dari sumber hukum tersebut. Jadi persamaannya ini ada dua, yakni yang pertama ini sumber hukum yang berasal langsung dari nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang kita juga sebut dengan dalil naqli. Kemudian ada juga sumber hukum yang bukan berasal dari nas, dan di dalamnya terdapat peran akal dan logika, yaitu ijma, qiyas, dan ra'yun, seperti itu, yang kita kenal dengan dalil akli. Nah, kalau kita melihat sandaran dari pendapat-pendapat tersebut, sebenarnya ini bisa dilandaskan pada firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi wa in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah. Allah di sini sumber hukumnya yakni Al-Quran, dan Rasulnya Sunnah, berarti ya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itulah yang lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai dalil nakli, nah ini kan kalau di dalam bahasa Arab dia memiliki kata dasar naqala yang kilu, yang mana artinya ini adalah memindahkan atau mengambil sesuatu dari tempat kemudian meletakkannya di tempat yang lainnya, seperti itu. Dari saduran bahasa tersebut ini kita bisa pahami bahwa penggunaan dalil nakli ini tidak ada satupun yang berubah atau dirubah di dalamnya. Artinya ketika seseorang ini menjadikan dalil nakli sebagai rujukannya, maka ia pun mengambilnya kemudian meletakkannya pada kasus yang membutuhkan landasan hukum syar'i tersebut. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh sifat kesucian dari dalil nakli itu sendiri yang secara langsung ditransfer oleh Allah yang berwujud Al-Quran ya, dan Rasulnya yang berbentuk sunnah, seperti itu.
Kemudian next kita akan mempelajari lebih dalam apa itu dalil nakli yang pertama, Al-Quran. Jadi secara etimologi Al-Quran ini di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a. Qoro'a ini kan artinya bacaan. Ini tercantum di dalam Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu Qur'an wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan jam'ahu, mengumpulkan di dadamu, dan wa Qur'anah, dan membuatmu pandai membacanya, seperti itu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya maka itu ikutilah bacaannya, seperti itu. Bentar ya. Nah, jadi kalau seumpama kita lihat secara etimologi, ada pendapat dari Abdul Wahab Khalaf. Beliau ini mendefinisikan bahwa Al-Quran ini sebagai kalamullah yang diturunkan melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, seperti itu kan, kepada hati Rasulullah, dengan lafadz berbahasa Arab dan bermakna kebenaran. Kalau kita melihat pandangan dari Wahbah Zuhaili, juga sebenarnya beliau memiliki definisi yang sama terhadap apa itu Al-Quran. Tapi kalau definisinya Wahbah Zuhaili, beliau lebih menambahkan pada pernyataan bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat sesuatu keajaiban atau mukjizat pada surat terpendeknya, dan ia juga merupakan sesuatu yang tertulis di dalam mushaf atau lembar-lembaran kertas yang sering ditransmisikan, dan membacanya adalah ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, seperti itu. Nah, Al-Quran ini disebut kalam Allah karena baik lafadz maupun maknanya ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat dari penjelasan tersebut, kita bisa pahami sebenarnya ada ketiga konsekuensi yang mana menempatkan Al-Quran atas kedudukannya, seperti itu. Oke, apa saja itu tiga konsekuensinya? Yang pertama adalah kekhususan bagi penerima Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, kitab suci yang diwahyukan selain kepada Nabi Muhammad tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Misalnya saja kitab Taurat diturunkannya kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, seperti itu. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah bahasa dari Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab. Dengan demikian, tafsirnya, terjemahnya ini tidak bisa kita anggap sama dengan Al-Quran. Akibatnya, akibat kedudukannya tidak setara ya. Maka konsekuensinya pun ketika kita membacanya tidak bisa disamakan dengan Al-Quran, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentang lafadz dan makna dari Al-Quran ini sendiri. Al-Quran ini bersumber langsung dari Allah, baik lafadz maupun maknanya. Kemudian kemurnian inilah yang kemudian membedakan Al-Quran dengan hadis nabawi atau hadis qudsi. Nah, ayat-ayat dari Al-Quran ini bebas dari ijtihad ataupun penafsiran Rasul, karena memang posisi dari Rasulullah ini hanyalah sebagai penerima wahyu saja. Oleh karenanya periwayatan Al-Quran ini harus lengkap, mulai dari lafadznya dan juga maknanya, seperti itu. Next, kita akan beralih kepada Al-Quran dari segi fungsinya, seperti itu. Lalu apa saja sih fungsi dari Al-Quran itu sendiri? Ini sebenarnya dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 185. Ini saya baca penggalanya saja ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan yang mengenai petunjuk itu, dan juga pembeda di antara yang hak dan yang batil. Nah, dengan demikian, ini kita bisa garis bawahi petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang dimaksud ini apa saja, seperti itu. Ini meliputi tiga hal ini. Yang pertama ini adalah doktrin atau pengetahuan. Hal ini mencangkup petunjuk moral, kemudian hukum yang menjadi landasan syariat, kemudian hakikat keberadaan dan sifat-sifat Allah, kemudian juga struktur alam, dan juga penjelasan mengenai sejarah dan manusia.
Kemudian yang kedua ada hikmah. Hikmah ini adalah petunjuk yang terdapat dalam kisah-kisah yang digambarkan dalam Al-Quran. Melalui kisah-kisah tersebut, manusia ini diharapkan agar mereka dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut, yang kemudian nextnya manusia ini bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, mukjizat seperti itu. Maksud dari mukjizat di sini adalah adanya kekuatan lain dari apa yang telah dipelajari seperti itu. Misalnya saja ini ada, saya ambil ya dari salah satu buku atau kitab yang ditulis oleh Al-A'raji. Ada salah satu fadilah dari surat Al-Kafirun jika ia dibaca bersama dengan Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas pada semangkuk air untuk penyembuhan ketika seseorang ini terkena bisa ular seperti itu, tapi tentu dengan seizin Allah seperti itu. Tapi memang kita sangat tahu ya bahwa fadilah dari Al-Fatihah sendiri salah satunya memang untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Nah, hal-hal ini seperti inilah yang disebut dengan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Oke. Kemudian next, keistimewaan dalam Al-Quran. Saya mengutip pendapat dari Yusuf Al-Qaradawi. Beliau memberikan merinci keistimewaan apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ini ada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran ini merupakan mukjizat dan juga bukti kebenaran. Dan yang kedua, Al-Quran ini bersifat kekal dan juga terpelihara. Oleh karena itu, Al-Quran ini gak akan pernah berubah dari zaman ke zaman, karena Allah sendiri yang sudah berjanji untuk memelihara Al-Quran dari perubahan ataupun penyimpangan. Kenapa? Oke, hal ini termaktub dong tentunya di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang memeliharanya. Dan yang ketiga, Al-Quran ini keistimewaannya adalah dia bersifat universal. Oke, jadi sifat inilah yang menyebabkan Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, adat maupun wilayah. Bahkan topik bahasan dalam Al-Quran ini sangat-sangat luas. Mulai dari tauhid, kemudian akidah, akhlak, muamalah, aturan tentang keluarga, bangsa, bahkan sampai lingkup internasional. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kandungannya seperti apa? Seperti itu. Ayat Al-Quran ini sebenarnya ada ayat-ayat hukum dan ayat-ayat non-hukum ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ayat hukum, ini merupakan ayat-ayat yang mengandung ketetapan hukum sehingga nantinya dia dapat dijadikan sebagai dalil dalam merumuskan produk hukum Islam, seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah fikih, seperti itu. Kemudian kalau ayat non hukum ini artinya di dalamnya ini tidak terdapat dalil untuk penetapan hukum. Nah, kemudian ini adalah isi-isi dari ayat-ayat hukum. Yang pertama adalah Al-Ahkam Al-I'tiqodiyah. Al-Ahkam Al-I'tiqodiyah ini ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan. I'tiqod itu keyakinan ya. Jadi hukum ini merupakan suatu aturan yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf atas keyakinannya kepada Allah dan malaikatnya, kitabnya yaitu Al-Quran, Rasulnya, dan juga hari akhir, seperti itu. Itu Al-Ahkam Al-I'tiqodiyah. Yang kedua, dia berbicara mengenai Al-Ahkam Al-Khuluqiyah. Jadi suatu hukum yang berkaitan dengan kewajiban seorang mukallaf untuk mengerjakan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Dan yang terakhir adalah Al-Ahkam Al-Amaliyah. Ini merupakan suatu hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang bersumber dari mukallaf itu sendiri, baik perkataannya ataupun perbuatannya, akad-akadnya ataupun segala macam tindakan lainnya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat pada Al-Ahkam Amaliyah, di dalam Al-Quran ini ada 2 macam hukum. Yang pertama ini hukum ibadah, yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, haji, atau sumpah, dan yang lainnya sebagai macam ibadah yang mana dia ini mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, seperti itu.
Kemudian yang kedua, dia ada hukum muamalah yang mana terdiri dari perjanjian-perjanjian ya kalau muamalah itu ya. Jadi isinya adalah segala macam tindakan, sanksi-sanksi, hukum pidana, dan lain-lain yang mana tidak ada unsur ibadah, dan tujuannya ini adalah untuk mengatur hubungan antara mukallaf dengan mukallaf lainnya seperti itu. Jadi dia merupakan hubungan secara individu ataupun bersama-sama seperti itu. Oke, kemudian lalu bagaimana kalau dari segi diturunkannya? Nah, Al-Quran ini dikelompokkan menjadi dua fase kan ya, seperti yang kita tahu, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Kalau fase Mekah disebutnya adalah surat Makiyah, sementara kalau fase Madinah disebutnya adalah surat Madaniyah, seperti itu. Maaf ya, ini slide-nya agak terpotong seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat apa sih batasannya, apa sih yang membentuk perbedaan, kenapa dia makiyah, kenapa itu madaniyah, seperti itu. Jadi batasannya ini, batasan dari periodisasi ayat-ayat yang turun ini adalah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kalau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut dengan ayat Makiyah. Sementara kalau ayatnya ini turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, nah itu disebut dengan ayat Madaniyah. Kemudian sebenarnya pembagian fase ini sangat besar pengaruhnya kepada karakteristik dari ayat-ayat yang turun, seperti itu. Kalau kita melihat pada fase Makiyah seperti itu, fase ayat yang turun di Mekah ini lebih menekankan pada aspek tauhid, kemudian kehidupan akhirat, kisah-kisah umat terdahulu, perintah sholat, ataupun ancaman bagi orang-orang kafir. Kalau kita melihat pada ayat-ayat Madaniyah, dia ini beda, sangat beda sekali dengan ayat-ayat Makiyah. Dia lebih menekankan pada pembangunan masyarakat Islam. Contohnya adalah masalah-masalah hukum, ataupun jihad, ataupun ahlu kitab, ataupun balasan dari orang yang munafik, seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita akan melihat pada sisi kejelasan Al-Quran. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ayat yang bersifat ijmali dan ayat yang bersifat tafsili. Ijmali ini artinya adalah global, artinya ayat-ayat Al-Quran tersebut masih bisa memerlukan penjelasan dalam hal pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Penjelasan tersebut ini dapat berupa ayat lain ataupun hadis lain, seperti itu, hadis-hadis Nabi. Contohnya yang sering kita dengar dalam kitab klasik itu pencontohannya adalah tentang sholat ya. Kalau di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa ada perintah untuk mendirikan sholat, aqimus sholah, seperti itu. Namun untuk detail teknisnya ini dijelaskannya pada hadis-hadis Nabi, seperti itu. Kalau yang tafsili itu berarti ayatnya sudah terperinci. Nah, artinya di dalam ayat tersebut ini sudah jelas kandungannya dan juga hukumnya itu sudah jelas, sehingga dia tidak diperlukan lagi alat penjelas, seperti itu. Dan artinya ayat tersebut langsung bisa diamalkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris Islam, seperti itu. Lalu, nah, bagaimana sih kita lalu bisa memahami bagaimana sih cara kita untuk bisa memahami kandungan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Nah, ini ada 3 hal ya. Yang pertama, 3 poin penting ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah keterkaitan antara ayat 1 dengan ayat yang lainnya. Hal ini diperlukan karena antar ayat di dalam Al-Quran ini sebenarnya mereka memiliki fungsi untuk saling menjelaskan. Contohnya saja, kita sangat familiar dengan Al-Maidah ayat 3 ya teman-teman Eksyar, yaitu ayat larangan memakan bangkai, darah, daging babi ataupun hewan yang disembelih dengan nama selain Allah atau tidak dengan nama Allah, seperti itu. Nah, kemudian ada ayat lain yaitu Al-Baqarah ayat 173. Ini diterangkan pengkhususan terhadap ketetapan hukum bagi orang yang terpaksa mengkonsumsinya. Nah, tapi dengan batasan, dengan catatan. Yang pertama tentunya dia ini bukan merupakan keinginan dari
dirinya untuk memakannya seperti itu. Dan yang kedua, tidak melampaui batas. Artinya jika seseorang ini sudah terlepas dari bahaya yang mengancam dirinya, jika dia tidak mengkonsumsi apa-apa yang diharamkan, maka ya sudah, dia wajib meninggalkannya seperti itu. Jadi hukumnya yang awalnya dari haram karena terpaksa dan tidak melampaui batas dijadikan halal, nah ini kembali lagi ke haram seperti itu. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanil turra ghairu bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Oke, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, nah maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, seperti itu. Kemudian cara memahami yang kedua adalah dengan memahami asbabun nuzulnya, yaitu apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun, sebab-sebab, nuzul, diturunkannya Al-Quran. Hal ini berfungsi agar kita dapat memaknai ayat tersebut secara tepat dengan cara mengetahui alasan diturunkan ayat yang sedang kita kaji. Nah, oleh karenanya pemahaman secara kontekstual inilah yang membantu kita untuk mencari relevansi terhadap kasus-kasus terkini seperti itu. Dan yang ketiga adalah konsep qot'i dan konsep doni. Qot'i ini bahasa Indonesianya absolut atau pasti, dan doni ini artinya relatif ataupun tidak pasti seperti itu ya. Jadi konsep ini ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, konsep ini berkaitan dengan dua hal. Nah, ini kan sudah dua konsep sebenarnya ya, qot'i dan doni. Nah, ini juga berkaitan dengan dua hal. As-subut, subut ini kebenaran dari sumbernya, dan juga ada dalalah. Dalalah ini adalah kebenaran dari dalalah ini adalah kandungan maknanya, dalilnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa Al-Quran ini adalah konsepnya qot'i. Qot'i di mana konsep qot'inya ini terletak pada aspek kebenaran sumbernya, yaitu dari Allah. Artinya konsepnya ini konsep subutnya ini qot'i seperti itu. Sementara konsep doninya ini dia ini mencakup aspek permaknaan atas kandungan hukumnya saja seperti itu. Sehingga kalau kita mau garis bawahi, maka Al-Quran ini sifatnya adalah qot'i subut karena memang subut ya, subut dari Allah, asli dari Allah, dan itu dilindungi oleh Allah sendiri, tapi dia doni dalalah seperti itu ya. Oke. Next kita mempelajari dalil nakli yang kedua, yaitu tentang sunnah seperti itu. Jadi kalau secara bahasa sunnah ini artinya adalah jalan, juga diartikan sebagai tuntunan baik menuju kebaikan ataupun keburukan seperti itu. Nah, ini diterangkan pada hadis. Sebenarnya ini diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah ini berkata, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat seperti itu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan buruk, ia akan mendapat siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menyerukan sampai hari akhir juga seperti itu. Nah, kalau kita melihat secara istilah, sunnah ini kan merupakan sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya. Nah, para ahli hadis ini menyamakan pengertian sunnah ini dengan hadis. Nah, beda lagi dengan kalau kita melihat pengertian para ahli fikih. Para ahli fikih ini mendefinisikan lain terhadap apa itu sunnah. Mereka berpendapat bahwa sunnah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara
pembuat hukum syara, masih ingat ya, itu adalah Allah, untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Artinya jika suatu perbuatan itu dikatakan sunnah, sesuatu perbuatan itu dikatakan sunnah apabila dia tuh dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan maka dia tidak akan mendapatkan dosa, seperti itu. Jadi beda ya antara definisi sunnahnya para muhaddisun atau para ahli hadis dan ahli fikhiyah, seperti itu. Selain itu kita juga mengenal ya adik-adik sekalian istilah-istilah yang dekat dengan sunnah. Ada hadis itu sendiri, kemudian ada khobar, ada athar. Apa sih bedanya? Dari keempat hal tersebut, hadis, sunnah, athar, dan khobar, seperti itu. Ini sebenarnya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Hadis ini dapat diartikan sebagai penuturan sahabat tentang perkataan, perbuatan, ataupun takrir Rasulullah, seperti itu. Kalau sunnah ini dapat dikhususkan pada suatu tradisi yang berkaitan dengan ajaran Islam dan diyakini bersumber dari perbuatan atau kebiasaan Rasulullah, seperti itu. Sementara khobar ini kan artinya berita. Nah, berita tentang hadis yang berasal dari para sahabat. Sementara jika berita tersebut berasal dari tabi'in berarti dia disebutnya dengan athar, seperti itu. Jadi intinya semuanya itu sebenarnya sama sumbernya dari Rasulullah, tetapi hanya berbeda dari sudutnya saja, seperti itu. Sudut pandangnya siapa saja, apakah ini dari sahabat ataukah ini dari Rasulullah, seperti itu. Nah, tapi jadi di situ perbedaannya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya ada batasan ya, batasan antara hadis. Yang pertama ini dari segi sumbernya. Sumbernya dari hadis ini siapa? Dari Rasulullah. Maka dia ini dapat diartikan bahwa hadis ini merupakan perbuatan, ucapan ataupun ketetapan ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul, bukanlah bagian dari hadis atau sunnah, seperti itu. Kemudian dari segi materialnya, kalau segi materialnya hadis atau sunnah ini akhirnya dia hanya berwujud perbuatan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah. Oleh karena itu, kalau ada penjelasan tentang sifatnya ataupun cita-citanya, nah ini bukan bagian dari hadis. Yang ketiga ini dari segi substansinya. Nah, jadi tidak semua perbuatan, ucapan maupun ketetapan Rasulullah ini disebut hadis. Nah, hanya yang berhubungan dengan ajaran Islam saja yang kemudian ini disebut dengan hadis, seperti itu. Oke. Next. Oke. Selanjutnya kita dari perbedaan-perbedaan tersebut kita bisa melihat ada 3 kategori ya, yang bisa mendeskripsikan karakter dari hadis itu sendiri. Coba adik-adik cermati ya dari hadis yang sudah saya tampilkan ini. Yang pertama ini hadis yang bersumber dari ucapan Rasulullah atau disebut dengan as-sunnanul qauliyah, hadis qauli. Nah, ucapan Rasul ini adalah ucapan yang berhubungan dengan pembinaan hukum Islam tentunya. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, dan Nasai. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyaqqa ala ummati la imra'atahu bisiwak ma'a kulli wudu'. Dari Abi Hurairah dari Rasulullah, ia berkata, berarti kan yang berkata Rasulullah, berarti dia qauli, hadis qauli. Apabila tidak ada kesusahan dari umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu. Nah, jadi di situ Rasulullah berkata bahwa kalau ini tidak merupakan kesusahan, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Nah, itu berarti hadis ini adalah qauli, perkataan Rasulullah. Dan yang kedua, hadis ini sumbernya dari perbuatan Rasulullah atau sering disebut dengan as-sunnanu al-fi'liyah, hadis fi'li, seperti itu. Perbuatan Rasulullah ini diberitakan para sahabat yang biasanya mengenai teknis pelaksanaannya ini adalah ibadah atau lainnya. Misalnya hadis yang saya sebutkan ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. An Aisyah qalat. Nah, berarti yang qalat di sini kan Aisyah ya.
yang mengucap di sini adalah Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani summa yukhrijuhu ila sholati fi dzalika saub wa ana andur ila asaril ghusl. Nah, berarti Aisyah radhiyallahu anha ini yang berkata pada hadis ini, bukan Rasulullah seperti qauli tadi. Sesungguhnya Rasulullah mencuci mani kemudian ia keluar untuk sholat dengan mengenakan pakaian tersebut, sedang saya melihat bekas cucian tersebut. Artinya yang di sini yang digarisbawahi pada mudahnya kalau adik-adik sekalian melihat terjemahannya saja, ini adalah merupakan fi'li atau perbuatan dari Rasulullah seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah hadis yang bersumber dari ketetapan Rasulullah, atau yang sering disebut dengan as-sunanu at-takririyah, hadis takrir seperti itu. Nah, ketetapan ini merupakan segala perbuatan dari sahabat yang diketahui oleh Rasul. Jadi ini merupakan sebuah respon Rasulullah terhadap perbuatan-perbuatan para sahabat pada zaman itu, atau respon Rasulullah terhadap kasus-kasus yang ada pada zaman itu. Nah, respon ini sebenarnya ada dua model. Yang pertama ada takrir sukuti, yang kedua ada takrir lafdi. Nah, takrir sukuti berarti ketetapannya sukut itu diam. Yang mana ini pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Rasul hanya diam. Nah, kalau diam artinya beliau setuju dan tidak melarang perbuatan tersebut. Sementara beda lagi kalau takrir lafdi. Takrir kan ketetapan, lafdun itu sesuatu yang ditegaskan melalui ucapan seperti itu. Jadi ketetapan tegas Rasulullah terhadap perbuatan tersebut ini, apakah itu baik ataupun buruk seperti itu, dengan cara lafdun seperti itu. Misalnya saja ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi tentang sikap Rasulullah yang diam saat air liur ontanya ini meleleh di bahu Amr bin Kharijah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa air liur onta ini tidak mengandung najis seperti itu. Itu yang saya tampilkan ya. Anak Umar wa bin Kharijah qala. Nah, Umar bin Kharijah ini yang berkata, perhatikan hampir mirip dengan yang tadi ya, yang fi'li seperti itu. Tapi kita melihat matannya, isinya khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mina wa ala rohilihi wa lu'abuha yasilu ala katifihi. Nah, Rasul pernah berkhutbah di Mina dalam keadaan duduk di atas kendaraannya, sedang air ontanya meleleh di atas bahunya. Di sana tidak ada ketetapan, tidak ada takrir seperti itu kan. Nah, tetapi di sana di sana tidak ada ucapan dari Rasulullah, tetapi perbuatan tersebut atau apa yang berlaku tersebut itu di-capture oleh sahabat. Oh, Rasulullah diam, berarti perbuatan itu baik, bukan suatu yang buruk seperti itu. Nah, kemudian 3 karakter inilah yang sebenarnya akan menentukan fungsi-fungsi hadis, yang mana fungsi ini tidak kalah pentingnya untuk menekankan posisi kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Di sini sebagian besar ulama ini sepakat kalau fungsi hadis ini ada 3 macam: bayanu tafsir, bayanu takrir, wa bayanu tasyri'. Tafsir, takrir, dan tasyri'. Yang pertama kita lihat adalah bayanu tafsir. Bayan tafsir ini artinya adalah bahwa hadis itu menjelaskan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik dengan cara memberikan rincian kepada ayat yang ijmali, yang global, ataupun dia bisa memberikan batasan kepada ayat yang mutlak, ataupun dia juga bisa memberikan kekhususan pada ayat-ayat yang umum seperti itu. Kita ambil contoh satu pertama dari ayat yang mutlak ya, seperti itu. Memberikan rincian pada ayat yang ijmali dulu, Nah, kalau kita melihat konsep ini, maka hadis ini akan berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dengan penjelasan yang singkat. Contohnya saja ada perintah untuk menunaikan sholat, sebagaimana ini ada firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, sebentar ya, intermezzo, ada anak saya mau ikut ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.
Lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan bepergian, misalnya di atas kendaraan umum, sehingga ini mengakibatkan kita nggak bisa sholat menghadap kiblat. Padahal kan kalau menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, lalu ada teknis yang kemudian dijelaskan di dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ya, dan sangat masyhur sekali. An Amir ibnu Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi khaisu tuwajjah bihi. Dari Amr bin Rabi'ah berkata, saya lihat Rasulullah sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah di mana kendaraan itu dibawa, seperti itu. Jadi kemana ya sudah ikut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan batasan kepada ayat yang mutlak. Jadi pada beberapa ayat Al-Quran ini menjelaskan dengan tegas konsekuensi hukum atas suatu perbuatan. Misalnya saja hukum ini ya, potong tangan. Potong tangan itu pada surat Al-Maidah ayat 38. Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, asariku wasariqatu, dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kalau kita melihat pada teks dari ayat itu, maka ini sebenarnya bisa kita generalkan. Jadi semua perbuatan mencuri ini, baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan, ini bakal dipotong. Dan juga tidak dijelaskan ketentuan ukurannya, banyak sedikitnya, pokoknya kalau mencuri dipotong, seperti itu ya. Akibatnya, kesimpulan kasarnya, hukum potong tangan ini akan berlaku bagi siapapun yang mencuri dan sebanyak apapun yang dicuri. Kan nggak fair. Dengan demikian, kalau kita melihat perampok, kemudian apa ya, model-model dari pencuri itu, pencopet, pengutil, atau koruptor, sama, padahal taraf untuk mencurinya ini beda-beda, maksudnya ukurannya itu beda-beda. Nah, akhirnya ada hadis yang memberikan batasan. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Daud ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqta'u fir rubu' ad-dinar wa la taqta'u fi ma huwa adna min dalika. Wa kana rubu'u dinar yauma idin salasah dawar wa kana rubu'u dinar yauma idin salasata darohim, salah satu darohim, wa dinarus nata asyrata darohim, qala wa kanat syariqatu dunar rubu'u dinar falam aqta'uhu. Jadi pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah ini bersabda, potonglah tangan mereka bila mereka telah mencapai 1/4 dinar. Nah, dan jangan kalian memotongnya apabila kurang dari itu. Dan pada waktu itu 1/4 dinar itu adalah 3 dirham. Nah, dan 1 dinarnya pada waktu itu adalah 12 dirham. Dia berkata, sedang yang dicuri laki-laki tersebut tidak mencapai 1/4 dinar sehingga saya tidak memotongnya. Itu ada hadis yang membatasinya ya. Jadi tidak serta-merta dari asariqatu wasariqatu faqta'u aydiyahum itu semuanya dipotong, seperti itu dari penjelasan hadis tersebut. Oke, kalau sekarang bagaimana Bu? Ya tinggal konversikan saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini memberikan pengkhususan pada ayat yang umum. Yang tadinya mutlak ya, sekarang yang umum. Nah, pada hadis ini fungsinya untuk memberikan pengecualian pada ayat yang bersifat umum. Misalnya saja kalau kita melihat An-Nisa ayat 11, ini ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Ayo, surat apa? Ayat tentang apa? Tentang waris ya, tentang waris. Ini sangat sering sekali kita kutip ayat ini. Nah, ini ayat ini memberikan pemahaman bahwa secara umum semua ahli waris ini berhak mendapatkan warisan sesuai aturan pembagian masing-masing. Kemudian keumuman dari ayat ini dikhususkan juga pada hadis ya, hadis tentang waris, bahwa orang yang lain agama ini tidak bisa saling mewarisi, seperti itu. Sebentar saya mengingat matanya. Qala la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafir muslim. Jadi muslim ini tidak bisa mewarisi hartanya orang kafir, dan juga sebaliknya orang kafir ini tidak
tidak bisa mewarisi hartanya orang muslim, seperti itu. Oke, ini merupakan penjelasan yang lebih khusus dari ayat yang umum tadi. Kalau yang tadi kan ya sudah, pokoknya laki-laki dia intinya skalanya 2:1 ya, laki-laki dapatnya 2, perempuannya 1, seperti itu. Nah, kemudian kalau pada ayat ini, pada hadis tersebut, hadis yang barusan kita dalami bersama tentang pengkhususan ini, artinya ya sudah dilihat dulu agamanya. Artinya kalau seumpama misal orang tua dan anaknya berlainan agama, seperti itu ya, orang tuanya muslim, anaknya murtad, ya sudah, anaknya nggak dapat dong harta warisnya, seperti itu. Kemudian mengenai bayanu takrir. Nah, ini next ya, fungsinya yang kedua antara bayan takrir. Takrir ini apa? Fungsinya hadis ini adalah untuk menguatkan ayat Al-Quran. Caranya hadis ini menjelaskan hukum yang sama dengan hukum yang telah dijelaskan pada Al-Quran. Contohnya takrir ini kan mengulang intinya, tikror, seperti itu. Contohnya adalah kewajiban berwudu sebelum sholat. Oke, boring nak, sebentar. Oke, turun. Gini aja. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada Al-Maidah ayat 6 misalnya, itu kan ada tuntunan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku. Kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, seperti itu kan. Nah, perintah ini dijelaskan lagi di dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Oke. Dan yang ketiga ada bayanu tasyri'. Bayanu tasyri' ini fungsinya adalah tasyri'. Tasyri' ini menetapkan hukum baru yang mana dia belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Contohnya saja perintah mengeluarkan zakat. Nah, kalau kita lihat at-Taubah ayat 103 ini lebih global ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Tapi kita lihat, meskipun kalau adik-adik sekalian membukanya di Al-Quran terjemah dia artinya zakat, tapi dia pakai istilah sodakoh ya, seperti itu. Khudh min amwalim sodakoh, seperti itu. Nah, dari ayat ini muncul ketetapan hukum, dijelaskan kewajiban zakat, dijelaskan apa kewajiban sodakoh, seperti itu. Nah, dijelaskan kewajiban sedekah khud min amwalihim sedekah, seperti itu akan. Nah, dan juga ada fungsi bahwa sedekah itu membersihkan dan mensucikan harta, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hadisnya sebagai bayanu tasyrik di sini, seperti itu. Ada hadis lagi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradu zakat al-fitri minar Ramadan 'ala nasi su'an min tamrin aw su'an min sa'irin ala kulli khurrin aw abdin aw dzakarin aw unsa minal muslim. Nah, ini hadis kewajiban zakat fitrah ya. Faradu zakat al-fitri, telah diwajibkan zakat fitrah minar Ramadan, di bulan Ramadan, 'alan nasi so'an, kepada setiap orang sebanyak satu sok, min tamrin, dari kurma, au so'an min syair, atau satu sok dari gandum, ala kulli khurrin, setiap orang yang merdeka, awil abd, jadi abd atau budak itu juga diwajibkan untuk zakat fitrah, au zakarin au unsa minal muslim, mau laki-laki perempuan, seperti itu. Jadi yang awalnya itu belum ada pewajiban, yang penting ambillah, seperti itu. Dan kemudian dikeluarkanlah
al-ahkam al-khamsanya, bahwa fardunya zakatnya ini dari hadis tersebut, dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut. Seperti itu ya. Oke. Lalu ini nih, kenapa sih hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Mungkin sebagian akan bertanya seperti itu. Kalau dijadikan sumber, apalagi dalil nakli, kenapa tidak cuma Al-Quran saja yang benar-benar bersumber dari sang penciptanya, Allah, seperti itu? Kenapa hadis juga dikategorikan sebagai dalil nakli di sini? Seperti itu. Nah, ini saya kemukakan ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, An-Nisa ayat 59. Ingat ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di An-Nisa ayat 49 ini artinya itu ada perintah Allah bahwa kita harus taat kepada rasulnya, seperti itu. Jadi itu kan perintah kepada ya ayyuhalladzina amanu, berarti perintah kepada orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, kemudian taat kepada rasulnya. Kemudian apabila ada perbedaan, maka kembali lagi kepada Al-Quran kemudian hadis, seperti itu ya kan, pada ayat tersebut. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran adalah hadis, seperti itu. Dan yang kedua, kita lihat bahwa di An-Nahl ayat 44 itu di sana menerangkan bahwa Rasul ini sebenarnya memiliki kewenangan untuk menjelaskan isi Al-Quran melalui hadis-hadis. Bil bayinati wa zubur, keterangan zubur. Zubur itu kitab-kitab ya, zubur. Keterangan di sini bil bayinati, keterangan mukjizat yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an di sini ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas wa manuzila ilaihi la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Jadi di situ ada kewenangan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah ini memiliki kewenangan untuk menjelaskan isi dari Al-Quran melalui hadis, seperti itu. Jadi terkadang kalau kita melihat ayat-ayat di Al-Quran itu sendiri, itu sifatnya ijmali ya, global. Oleh karena itu seperti contoh yang barusan ya, yang tadi fungsi, hadis ini diperlukan untuk menjelaskannya. Seperti itu, terutama dalam hal pelaksanaannya biasanya seperti itu. Dan alasan yang ketiga ini karena para sahabat menempatkan sunnah ini sebagai landasan hukum kedua setelah Al-Quran, seperti itu. Jadi pada tempo dulu, setelah kita sudah belajar sejarah ya, bagaimana ketika Rasulullah wafat tidak ada lagi wahyu yang turun, hadis terputus, dan otomatis juga Al-Quran terputus. Lalu bagaimana Rasulullah kembalinya ke Al-Quran dulu, setelah itu ke hadis, baru mereka kalau tidak ada berkumpul untuk berjam'ah ya, berijma', membahas kasus hukum, seperti itu. Next, oke, sekarang kita belajar hadis dari aspek penulisannya. Jadi memang pada sumber hukum Islam ini sengaja saya bagikan banyak sekali aspek-aspek apa saja sih yang bisa kita lihat dari dalil nakli, kemudian dalil akli, seperti itu. Terutama dari Al-Qur'annya apa saja, kemudian dari penulisannya apa saja. Jadi tidak ada lagi yang kemudian berpikir terlalu saklek sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis, tanpa mengetahui ternyata di Al-Quran itu sendiri bisa kita lihat dari aspek asbabun nuzulnya, kemudian aspek fungsinya dan lain sebagainya, seperti itu. Next, kita akan belajar mengenai aspek yang paling mendasar dari hadis, yaitu aspek penulisannya. Itu saya contohkan ya, agak terpotong lagi ya, berarti kalau saya bikin PPT di OBS ini harus lebih kesinian ya. Nah, ini ada dari aspek penulisannya, tapi nggak kepotong ya. Kalau kalian baca dari hadis yang sudah saya tampilkan itu ada dua bagian yang saya garis bawahi pink dengan yang biru, sanad dan matan. Sanad ini merupakan kriteria untuk menentukan kualitas hadis. Nah,
Wujudnya apa? Nah, sanad ini berupa rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis secara turun-temurun dari masa ke masa hingga sampai kepada Rasulullah. Seperti itu. Jadi kalau kalian cermati di situ ada apa keywordnya itu ada hadasana. Hadasana Humaid ibnu Abdullah. Hadasana. Nah, itu sanatnya seperti itu. Jalur periwayatannya. Kemudian matan ini apa? Matan ini adalah isi atau muatan materi dari hadis tersebut. Berarti kalau di situ apa? Nah, kita lihat setelah tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Nah, karena kenapa kita garis bawahi sana sampai situ? Kan terakhir kali yang mengeluarkan hadis, karena hadis sendiri adalah ucapan, perbuatan dan takrirnya Rasulullah ataupun ketetapannya Rasulullah. Artinya sanad terakhir yang nyampe itu adalah Rasulullah. Berarti setelahnya adalah matan. Seperti itu cara menandai. Kalau saya tanya, mana sih matannya, mana sih sanadnya dari hadis itu? Yang mana kalau kita melihat pada gambar ini berarti matannya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin au yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu matannya seperti itu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa sanad itu sangat menentukan kualitas hadis. Jadi di sini kita juga akan belajar apa saja sih kualitas hadis itu. Jadi tidak semua hadis itu langsung kita percaya seperti itu. Oke, kalau kita melihat sebenarnya ada 4 kualitas. Yang pertama ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Nah, kualifikasi penentuan kualitas hadis ini ada kategorinya. Pertama tuh berdasarkan sikap adil yang dimiliki oleh perawi. Kemudian juga kekuatan hafalan perawi. Kemudian ketelitian perawi. Kemudian kebersambungan sanad perawi sampai kepada Rasulullah. Kemudian juga hadis tersebut tidak cacat dan tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat. Nah, jika dari semua kualifikasi tersebut ditandai, nah memadai kan akhirnya oke, checklist, oke. Nah, maka hadis tersebut dinamakan hadis sahih. Tapi kalau kualifikasi yang sebelah kiri kita ini terpenuhi semua kecuali ada kompetensi perawi dalam hal hafalannya ini kurang baik ataupun kurang teliti. Nah, maka hadis tersebut dinamakan hadis yang hasan, seperti itu. Terus kemudian jika ada unsur yang tidak terpenuhi seperti perawi kurang adil ataupun sanadnya terputus ataupun ada kecacatan atau lain sebagainya, maka ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Kemudian nah ini kan sebenarnya sama ya, sama-sama ada silangnya yang kedua itu ya untuk maudhu. Nah, kalau dia ini dibuat oleh seseorang tetapi dia ini palsu, nah ini disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, dari pengertian di atas jelas kalau hadis maudhu ini tidak bisa menjadi landasan hukum ataupun rujukan untuk suatu perbuatan di dalam Islam. Karena ia merupakan hadis maudhu ini bukan sesuatu yang berasal dari Rasulullah tetapi diada-adakan. Nah, tapi terkesan sumbernya dari Rasulullah seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau hadis dhaif? Kalau maudhu mutlak ya, dia nggak boleh dijadikan landasan hukum. Lalu bagaimana dengan hadis dhaif? Bisa nggak seperti itu? Nah, apakah dia ini bisa dijadikan dalil dalam penentuan hukum Islam? Nah, kalau kita melihat kesepakatan dari jumhur ulama, hadis dhaif ini tidak dapat digunakan sebagai rujukan untuk menentukan suatu hukum. Tapi para ulama ini juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi. Jadi intinya sikap untuk menentukan hukum mereka sepakat bahwa tidak dapat
digunakan. Tetapi untuk sikapnya menyikapi penggunaan ini beda-beda. Ada yang pada lingkup fadhailul amal atau keutamaan suatu perbuatan dilandasi dengan targhib. Targhib ini dorongan untuk melakukan hal yang baik, ataupun targhib ataupun tarhib. Tarhib ini ataupun dorongan untuk melakukan perbuatan tercela. Dorongan untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, ada beberapa pendapat yang sepakat untuk tidak menggunakan hadis ini di bidang apapun. Nah, ini kalau perawinya Bukhari dan Muslim sepakat tidak bisa hadis dhaif itu. Tapi pendapat lain seperti Imam Nawawi contohnya, hadis ini boleh digunakan selama dia tidak mewudu. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi beliau memiliki beberapa batasan syarat agar hadis tersebut, hadis yang dhaif itu tetap bisa disikapi dengan baik kalau dia yang pertama kualitas hadisnya ini tidak terlalu buruk. Misalnya itu perawi tersebut ini bukan orang yang gemar berbohong, kemudian dia tidak pernah dituduh berdusta, kemudian bukan yang kurang teliti dalam periwayatan hadisnya, atau dia tidak pernah melakukan kekeliruan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kandungan hadis itu sebenarnya telah dijelaskan secara umum pada Al-Quran dan hadis. Dan juga batasan yang ketiga ini, kalau dalam pelaksanaannya kita ini tidak boleh meyakini bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan, diucapkan atau diputuskan oleh Rasulullah, sehingga kita terhindar dari menisbatkan sesuatu yang belum jelas kepada Rasulullah seperti itu. Nah, selain itu masih pada aspek hadis, kualitasnya ya, ini juga bisa dilihat dari jumlah perawi. Ini ada 4 macam, ada mutawatir, masyhur, aziz, dan gharib. Jadi istilah-istilah tersebut ini sebenarnya sering rancu ya, karena kurang tahu ini diklasifikasikan menurut apa seperti itu. Tapi kalau kita tahu, oh ini menurut jumlah rawinya, oh ini menurut kualitasnya, kita tahu, oh hadis yang mutawatir, hadis apa seperti itu, mutawatir seperti itu. Kalau hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga hadis tersebut terus tercatat dalam beberapa sanad seperti itu. Jadi mutawatir dia. Nah, mutawatir ini dibagi menjadi 2, lafdiyah sama maknawi. Lafdun itu ucapannya, di mana redaksinya maupun kandungan hadis yang diriwayatkan ini sama, tidak ada perbedaan antara satu perawi dengan yang lain. Tapi kalau maknawi berarti maknanya saja yang sama seperti itu. Jadi ada perbedaan redaksi yang disampaikan antara perawi satu dengan yang lainnya, tapi kandungan maknanya ini tetap sama. Kemudian ada sifat dari hadis, apalagi ya, sifat ya, benar, sifat dari hadis yang mutawatir. Berarti kalau dia banyak diriwayatkan, artinya kan dia qot'i ya, mutlak absolut, subut dari Rasulullah, qot'i subut, karena ya sudah, hadis tersebut memang dari Rasulullah seperti itu, mutlak, sumbernya itu mutlak dari Rasulullah seperti itu. Jadi sifatnya bisa qot'i subut seperti itu. Kemudian yang kedua ini hadis masyhur. Masyhur itu terkenal ya. Jadi hadis ini berasal dari kabar yang satu di awalnya, kemudian berkembang di abad kedua di masa sahabat, kemudian dibawa oleh orang-orang yang terhindar dari dusta. Nah, jumlah perawinya ini bisa 3 atau lebih seperti itu, diriwayatkan oleh orang 3 atau lebih, itu masyhur. Oke, kemudian ada lagi hadis ahad seperti itu.
Hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tapi dia belum mencapai mutawatir jumlahnya. Nah, kalau hadis ahad ini hanya diriwayatkan oleh dua, ini yang disebut dengan aziz, tadi hadis aziz. Nah, tapi kalau seumpama hanya satu saja, nah ini yang disebut dengan hadis gharib. Gharib itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan bahasa Arab ya. Gharib itu artinya aneh. Nah, kok cuma satu aneh kan? Cuma satu orang aja yang meriwayatkan. Nah, seperti itu. Itu hadis yang gharib. Nah, jadi kalau kita melihat dari konteks jumlah perawinya dan juga penjelasan sebelumnya, maka kalau kita lihat pada aspek qot'i doni, hadis ini bisa diklasifikasikan yang pertama qot'i subut dan doni dalalah, dan juga ada doni subut dan doni dalalah, seperti itu ya. Semoga kalian lebih memahami ini karena tadi kita sudah membahas mengenai konsep qot'i dan doni seperti itu. Next, ini terakhir ternyata munculnya. Dalil akli. Nah, sumber hukum yang kedua, dalil akli. Sumber hukum ini asalnya dari akal pikiran manusia. Oke. Akhirnya dia disebut sebagai akal akli. Nah, seperti itu. Akli ini diambil dari kata Arab al-aqliyun, yang maknanya sesuatu yang dinisbatkan kepada akal atau sesuatu yang tidak bersifat indera kebatinan. Intinya logis, seperti itu ya. Jadi istilah dalil akli ini merupakan dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia, seperti itu kan simpelnya. Nah, ini ya yang menjadi salah satu keistimewaan dalam hukum Islam. Kenapa? Karena di mana akal ini mendapatkan posisi penting dalam sumber hukum Islam. Kalau kita mengingat bagaimana pertama kali ajaran Islam ini turun ke Nabi Muhammad, ini kan yang turun pertama adalah surat Al-Alaq. Ayat pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya apa? Bacalah. Perintah membaca. Nah, itulah yang kenapa perintah pertama kali turun itu bukan perintah sholatlah, bukan perintah pertama kali menyembah, bukan, tapi Iqra, bacalah. Dimana bacalah ini merupakan suatu perbuatan di mana otak manusia dan pikiran manusia ini akan bekerja ya ketika melakukan kegiatan membaca itu. Nah, akal yang dimaksud ini tentu saja harus memenuhi kriteria yang dapat digunakan untuk berikhtiar dan berupaya dengan segenap kemampuannya untuk memahami kaidah hukum yang bersifat fundamental tentunya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat ayat tersebut ya sebenarnya ajaran Islam ini sangat logis seperti itu kan ya. Karena perintah pertama saja itu Iqra, bacalah. Oke, sambil menunggu slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini kemudian saya merangkum ya, ada 5 urgensitas penggunaan akal manusia ini sebagai sumber hukum Islam kalau kita melihat dari beberapa dalil syariahnya. Yang pertama ini As-Sadd ayat 43 ya, di mana akal ini memiliki peran penting dalam proses penyampaian ajaran Islam. Jadi di dalam Al-Quran ini akan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa ajaran Islam ini dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Jadi kalau tidak dapat diterima berarti ya disimpulkan sendiri apakah orangnya seperti itu. Oke. Karena kenapa? Sebab akal seorang manusia ini akan bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Selain itu, adanya akal, maka seseorang ini bisa memahami Islam serta aturan yang ada di dalamnya. Nah, slide-nya kurang ke sini ya, saya bacakan ya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab, dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka rahmat. Oke.
dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, ulil albab, orang yang mempunyai pikiran, seperti itu. Kemudian yang kedua, oke. Nah, akal ini merupakan salah satu syarat wajib yang ada di dalam diri manusia sebelum dia menjadi seorang mukallaf. Mukallaf, ingat ya, orang yang terbebani hukum. Sehingga jika seseorang tidak berakal ataupun belum berakal, dia ini tidak bisa dibebani secara syariat. Nah, misalnya orang gila. Orang gila tentu dia hilang akal, maka dia tidak lagi dijadikan sebagai mukallaf, tidak dibebani hukum syariat. Sholat ya sudah suka-suka, tapi ya tidak sholat juga nggak apa-apa karena dia tidak lagi seorang mukallaf, seperti itu. Nah, ini ada hadis yang sudah kita ulas sebenarnya pada materi subjek hukum Islam ya. Rufi al-qalam an salasa anin naim hatta yastayqidu anis sabi hatta yahtamilu wa anil majnun hatta yafiqu, seperti itu. Hatta yaqilu hatta yafiqu. Nah, kemudian akal ini juga merupakan ukuran dari kualitas seorang manusia. Jadi fungsi akal ini dipergunakan untuk memahami ajaran Islam yang akan mengantarkan seseorang pada keselamatan baik dunia maupun akhirat. Oleh karenanya, jika seorang manusia ini menggunakan akal tersebut dengan baik, maka dia tidak akan terperangkap pada hal-hal yang merugikannya. Nah, ini contohnya adalah di Al-Mulk ya, Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya, dan padahal Allah sudah memberikan fasilitas akal untuk berpikir, sehingga kemudian mereka bisa terjerumus kepada kelalaian dan akhirnya kepada hal-hal yang dosa, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, urgensitas akal ini sendiri. Akal ini merupakan sesuatu yang kata yang sering disebutkan dalam Al-Quran ya, karena dia merupakan sebuah proses dan anjuran cara berpikir. Istilah-istilahnya biasanya la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir, atau la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengingat, atau la'allahum yatadabbarun, agar mereka merenung, atau intinya kata-kata ta'qilun, kemudian afala ta'qilun, seperti itu, apakah mereka tidak berakal, seperti itu. Nah, ini ya, kata-kata seperti ini tuh banyak sekali di Al-Quran. Contohnya saja ini yang seperti saya kutip ya di Al-A'raf itu, Faksus qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, inilah yang sering diungkapkan dalam Al-Quran, bagaimana urgensitas akal itu sendiri kemudian bisa diletakkan dalam sumber hukum Islam. Dan yang terakhir, akal ini fungsinya apa? Akal ini fungsinya untuk menghindarkan manusia dari taklid buta atau ikut-ikutan saja tanpa tahu alasan dan sumber hukumnya. Karena apa? Taklid inilah yang kemudian mengakibatkan kelumpuhan dalam berpikir. Nah, yang sudah kita pelajari ya, bagaimana zaman kemunduran terjadi, itu, ataupun apa sih yang menyebabkan stagnansi hukum, di mana banyak kasus berkembang tapi pemikiran terhadap hukum Islam itu masih stagnan. Nah, seperti itu. Nah, padahal Allah sendiri memerintahkan kita di dalam Al-Baqarah, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami perbuat dari nenek moyang kami. Apakah mereka juga akan mengikuti walaupun nenek mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan nenek moyang mereka juga tidak mendapatkan petunjuk, seperti itu kan.
Jadi di sini di dalam Islam kita harus banyak memikirkan, banyak mentadaburi. Karena apa? Agama Islam ini adalah agama yang sangat logis seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta taklid saja, ikutan saja. Dulu nenek kita seperti apa, kita ikut. Tidak seperti itu. Nah, jadi kalau kita sekarang terakhir penerapan berarti ya. Kalau kita melihat bagaimana sih prosedur penerapannya dari sumber-sumber tersebut yang sudah kita pelajari mulai dari nakli dan akli. Jadi para jumhur ulama ini sepakat, semua ulama, artinya semua ulama ini sepakat untuk mengurutkan posisi dalil itu yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Sehingga kalau ada suatu perbuatan atau kasus yang membutuhkan penetapan hukum Islam, maka rujukan pertamanya adalah Al-Quran, bukan dari ulama A atau B atau C. Karena apa? Ulama A, B, C ini juga melihatnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita melihat dulu rujukannya ulama ini apa, di dalam Al-Quran apa, Sunnahnya apa yang dianut, seperti itu. Kemudian apabila ditemukan hukum di dalamnya, maka hukum tersebut yang dipergunakan. Namun apabila tidak ditemukan, baru beralih kepada rujukan selanjutnya, hadis. Apabila tidak ditemukan, maka dari keduanya ya, hukum itu langkah selanjutnya kita lihat pada ijma. Nah, para ulama ini kan sudah bersepakat ya, para mujahid itu sudah bersepakat, berkumpul, mengerahkan semua pemikiran mereka, tenaga mereka untuk membahas kasus-kasus yang tidak ada secara spesifiknya di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu yang kita lihat seperti itu. Dan terakhir ada kias, analogi ya, seperti itu. Begitu ya. Itulah yang bisa menghindarkan kita dari fatwa-fatwa yang makin hari mungkin bisa merusak iman kita ataupun keyakinan kita kepada Allah, ataupun mengkeroposkan keislaman kita, seperti itu. Jadi kita lihat dulu apa sih yang dirujuk oleh ulama tersebut, seperti itu ya. Terakhir. Alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir. Di sini ada kuis, tadi sudah saya jelaskan ya mengenai qot iduni. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa Al-Quran ini dapat dikatakan sebagai qot isubut, sementara hadis terkadang ini bisa dikatakan qot isubut dan kadang pula dikatakan sebagai dhonni subut, seperti itu. Ini slide-nya juga kurang kesinian lagi. Seperti itu ya. Jadi kurang berapa ini, kayaknya 3 huruf atau 4 huruf ya yang terlewatkan. Jadi saya ulangi ya. Mengapa Al-Quran dapat dikatakan qot isubut sementara hadis terkadang dapat bersifat qot isubut dan terkadang dapat bersifat dhonni subut, seperti itu. Atau nanti saya bisa pin di komentar agar kalian bisa lebih nyaman untuk menjawabnya, seperti itu ya. Baik, alhamdulillah berakhir sudah materi kita yang cukup panjang kali ini mengenai sumber-sumber hukum Islam. Terima kasih sudah menyimak dan semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini menjadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Apabila ada pertanyaan, karena ini bulan Ramadan, silahkan sampaikan di MMP dan insya Allah akan segera saya jawab melalui MMP juga, seperti itu. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.